Halo, perkenalkan nama saya Prater Alexius Alif. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai patung. Seringkali orang bertanya, benarkah orang Katolik itu menyembah patung? Padahal dalam kitab suci dijelaskan secara gamblang bahwa orang tidak boleh menyembah berhala atau Allah lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus secara tegas membedakan antara apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diizinkannya. Pertama-tama perlu ditegaskan di awal bahwa Gereja Katolik secara mutlak menolak penyembahan berhala. Sebab dalam Gereja Katolik, penyembahan atau dalam istilah teologis latria hanya diberikan kepada satu pribadi, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Menyembah makhluk ciptaan, yaitu patung, kekayaan, atau kekuasaan adalah berhala, dan hal itu adalah dosa besar yang ditolak keras oleh ajaran Katolik. Lalu, jika orang Katolik tidak menyembahnya, kenapa patung dan juga gambar-gambar itu ada di gereja dan juga di rumah-rumah? Kita perlu tahu bahwa patung berfungsi sebagai sarana bantu visual atau sakramentalia. Patung adalah jembatan yang menghubungkan ingatan dan hati kita. Sama seperti ketika Anda melihat foto orang yang Anda cintai dan seketika hati Anda terarah pada pribadi itu. Bukan pada kertas fotonya, tetapi pada sosok pribadi itu sendiri. Nah, patung bukanlah tujuan ibadat, melainkan media. Patung Yesus tersalib mengingatkan kita pada pengorbanannya yang agung. Patung Maria mengingatkan kita pada teladan iman dan ketaatan yang sempurna. Fungsinya adalah mempermudah kita untuk memusatkan hati kepada pribadi yang suci yang diwakili dalam patung itu, terutama bagi mereka yang pada masa lalu tidak bisa membaca. Sekarang mari kita lihat akar kesalahpahaman dalam kitab suci mengenai larangan patung. Larangan dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5 adalah larangan untuk membuat patung untuk disembah sebagai Allah lain. Ini adalah larangan membuat berhala, yaitu patung yang dianggap memiliki kekuatan ilahi di dalamnya. Dalam artian, bukan larangan membuat gambar atau patung sama sekali. Yang menjadi poin penting ialah apabila Allah melarang patung secara mutlak, mengapa Dia sendiri kemudian memerintahkan Musa untuk membuat patung? Nah, kita bisa melihat bahwa dalam Keluaran 25 ayat 18 hingga 19 mencatat perintah jelas dari Allah kepada Musa untuk membuat dua patung keruk dari emas tempaan dan meletakkannya di atas tabut perjanjian. Kedua, pada kitab Bilangan 21 ayat 8 mencatat perintah pembuatan ular tembaga sebagai sarana penyembuhan. Ini adalah bukti teologis yang tak terbantahkan bahwa Allah tidak melarang patung dan gambar secara mutlak, tetapi Dia melarang menjadikannya Tuhan yang lain. Larangan itu bersifat bersyarat. Patung dalam konteks gerejawi hanya diperbolehkan sebagai sarana penghormatan, bukan penyembahan. Hal ini membawa kita pada pembedaan krusial dalam teologi Katolik, yaitu penyembahan dan penghormatan. Ketika umat Katolik berlutut di depan patung, mencium patung, dan menyalakan lilin, ini adalah tindakan penghormatan yang ditunjukkan kepada pribadi suci yang diwakilinya. Ini adalah ungkapan kasih yang mendalam, bukan pemujaan ilahi. Misalnya, berlutut di depan patung Bunda Maria adalah penghormatan atas peran dan teladan imannya. Atau berdoa di hadapan patung Santo Santa adalah meminta doa perantaraan mereka sebagai sesama umat yang telah mencapai kemuliaan, bukan menyembah mereka sebagai Tuhan. Maka dari itu, patung dalam gereja Katolik bukanlah berhala, melainkan alat bantu spiritual, pengingat, dan sakramentalia. Orang Katolik hanya menyembah Allah Tritunggal. Selama kita mampu membedakan dengan jelas antara sarana dan tujuan, antara ciptaan dan pencipta, patung akan terus berfungsi sebagai pengingat iman yang kuat dan sah secara teologis.
Kira-kira begitu penjelasan singkat dari saya, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.